polisi Italia pakai Lamborghini. Udah biasa di sini. Lamborghini itu kan mobil Italia. Jadi kalau kita keliling-keliling di sini pakai mobil Lamborghini udah biasa aja. Mantep ya. Tapi kok kalian ngomongnya gerak-gerak mulu sih tangannya? Kurang nikmat aja sih kalau nggak pakai gini. Soalnya kita udah kebiasaan biar ngomongnya itu lebih sampai emosinya. Nah, kalau gua biar lebih sampai emosinya waktu lagi ngetik chat, gua pakai aplikasi Fastmoji biar chatannya makin seru. Di sini lu bisa pakai Genmoji buat ngekspresiin isi hati lu. Lengkap banget. Semua stiker ada, tinggal klik, cari, dan kirim. Cobain juga fitur tekstomnya biar nggak capek-capek ngetik karena udah ada topik-topik yang seru. Kayak jokes lucu sampai kata-kata gombal. Ganti-ganti font juga bisa. Cobain Fastmoji di App Store atau Play Store. Udah nih ngechat temen gua pakai Fastmoji, kocak banget. Tapi pantangan di Italia ada nggak? Wah banyak. Kita di sini nggak boleh minum cappuccino di atas jam 11 siang. Loh kok gitu? Soalnya cappuccino itu cuma buat sarapan. Alah, cuma kopi susu doang. Kenapa minum cappuccino? Ini kan udah siang. Gak ada pantang-pantangan kalau gua. Terus apa lagi yang gak boleh di sini ya? Gak boleh matain pasta. Ini mah lidi-lidian tempat gua. Kok tega banget sih jadi orang? Ya biar seru aja. Terus apa lagi? Makan pizza pakai nanas. Wah, enak tau. Gua yang paling enak ya durian lah. Bisa dijadiin apa aja. Dodol durian, roti durian, pancake durian. Walau, durian mana ada enak loh. Makan durian. Itu macam makan kaos kaki basah talak dicuci loh. Kok tahu? Aceng pernah makan kaos kaki basah ya. Makan tempoyak emang paling mantap. Pakai ikan makin mantap. Tempoyak? Iya. Mau cicip nih. What's that? Ini tempoyak, durian difermentasi. What the fuck? Durian sudah bau lu fermentasi lagi. Lo udah ngajak kita bikin fermentasi jadi terasi enak. Ini belum biasa aja. Enak. Arigato apa itu? Kimiko mau. Sate enak. Nih, ini sate apa ya? Kok rasanya gini sih? Ini satenya dari usus ayam, enak. Usus ayam kalian makan. Ini udah dibersihin. Padahal lu makan ikan mentah biasa aja. Aneh. Golden berry, jenis berry yang paling langka dan paling mahal di Amerika. Harganya 1 kilo 1,5 juta aja. Soalnya impornya dari Amerika Utara. Golden berry. Apa sih? Ciplukan itu mah. Di sini nggak usah beli, tinggal main ke semak-semak banyak. You know what? Orang-orang yang terkuat di dunia biasanya berasal dari Islandia. Contohnya Paul Johnson. Jadi salah satu manusia terkuat sepanjang masa. Kuat. Paling juga kalian makan daging ikan ngomong kuat. Kita di Indonesia makannya kapal selam. Kegigit nggak lu? Kita makan kapal selam. Kroket juga kita makan. Nah kalau paling terkenal sama pengobatan tradisionalnya loh. Jadi jelas kita punya tanaman herbal ribu-ribuan untuk mengobati semua penyakit yang lo punya loh. Tanaman herbal juga banyak cek di Indonesia. Malah ada yang dijadiin pasta gigi. Kayak Pepsodent Complete Egg Herbal yang mengandung daun sirih, garam, dan jeruk nipis. Yang bisa kita beli di Alfamart. Tinggal gosok gigi, nafas jadi segar sampai 18 jam. Wangi kan? Betul-betul wangi loh. Gue bilang juga apa? Cobain Pepsodent herbalnya. Tapi kita di Jerman punya 4 musim loh. Musim gugur, musim semi, musim salju, musim panas. Negara lu mana punya? Wow, 4 musim lu. Sombong banget. Di Indonesia bukan cuma 4, tapi puluhan musimnya dalam setahun. Mau musim apa lu? Mau musim kemarau, musim hujan, musim duku, musim mangga, musim rambutan. Banyak. Mau musim apa lu? Terus ini orang nyampe. Wih, pagi-pagi udah nyampe aja di Brunei, cepet banget. Iya dong, negara kita kan deketan. Iya, mumpung masih pagi nih, ayo kita sarapan yuk. Gua belum makan nih. Lu udah sarapan belum? Sarapan? Sarapan apaan ya? Astaga. Sarapan loh, makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, sarapan. Wah, kita nggak pernah makan pagi. Kita mulai makannya tuh siang, terus makan malam. 2 kali kita makannya dalam sehari. Gue lapar banget ini. Jadi nggak makan siangnya. Gue udah di kedai nih. Iya sabar, ini lagi jalan kaki deket kok dari penginapan gue. Jalan kaki? Udah pesan belum? Lu jalan kaki? Iya, lu jalan kaki. Lah iya, kenapa? Mobil lu mana? Kok jalan kaki sih? Ya orang dekat nyebrang doang ya jalan kaki. Harusnya pakai mobil. Kenapa juga jalan kaki? Di sini tuh gak ada orang yang jalan kaki. Lu bikin banget ya? Gue beliin mobil ya, asal jangan jalan kaki lagi, please. Enak aja orang mampu gua. Emang kayak apa sih orang Brunei sampai jalan kaki aja dikira miskin? Lumayan, gaji kita paling gede se-Asia Tenggara di sini. Terus kesehatan gratis, pendidikan gratis, BBM aja cuma 3 ribuan rupiah per liternya di sini. Buset, lebih murah dari es teh manis. Ya udah nih, isi penuh, lumayan. Oleh-oleh dari Brunei buat dibawa pulang ke Indonesia. Lah masa oleh-oleh minyak bumi sih?
Kami di Portugal punya ayam Barcelos yang jadi salah satu simbol negara kami. Warnanya hitam dan penuh ornamen warna-warni. Tapi hewan ini cuma legenda ya. Nggak bener-bener ada yang warna-warni mah, bukan cuma legenda. Kalau di sini banyak. Mau warna apa? Merah, kuning, hijau, dilang yang biru banyak. Namanya ayam Inul. Kalau ngomongin hewan, ya Afrika lah yang menang. Simbol negara kami yaitu singa. Hewan paling berbahaya di dunia. Lah, singa berbahaya. Bahaya juga buaya darat, Bang. Binatang khas Indonesia tuh. Pernah lihat 7-Eleven kan? Itu minimarket terbanyak di dunia. Dan tahu nggak? Itu dari negara Amerika. Tapi di negara gua bagus kan. Kalah sama warung Madura. Buka 24 jam setiap hari. Kecuali hari kiamat baru tutup. Harga Bitcoin sekarang satunya udah 1,2 miliar rupiah loh. Untuk di Miko ada 0,00001 Bitcoin. Lumayan banget kan? Tahu nggak? Katanya pencipta Bitcoin itu namanya Satoshi Nakamoto dari Jepang. Di Bitcoin investasi kayak gitu kurang menjanjikan. Pelihara aja tuh babi ngepet sama tuyul, itu baru investasi yang bagus. Auto cuan. Lah kok gue disebut sih? Kak ayo kak kerja nyari duit. Baca dah. Wah, lagi Imlek. Gong sifat saya. Haram cek kalau saya jawab. Nggak boleh agama saya ngucapin selamat Imlek, selamat Natal gitu nggak boleh. Haram. Lo orang bodoh betul lo. Gong sifat saya artinya semoga kamu jadi orang kaya lo. Bukan ucapan selamat Imlek macam selamat Natal itu lo. Kalau lo orang kalau mau oe doain jadi kaya, ya sudah oe doain semoga lo oleh jadi miskin lo. Jangan cek, langsung bacai. Lo cek Imlek makannya es krim gimana? Makan bakpao kayak biar berasa gitu dari Cinanya. Lo Allah masih tahu mah es krim ini ditemukan sudah 4.000 tahun yang lalu dari Cina lo. Orang-orang Cina waktu itu nyampul nasi, susu, sama salju untuk pencuci mulut lo. Beuh, made in China semua ternyata ya. Lo orang ngapain sih? Mau minta angpau cek. Walau sudah tua nyali angpau lo, mending lo orang nyali kerja. Di Norwegia enak banget ya Allah, langsung dikasih rumah. Nggak sia-sia gua nyopet di sini. Rumah ini tuh penjara. Ya salah siapa bikin penjara enak kayak gini, TV, kulkas, gym, terus makan ikan salmon enak terus di sini tiap hari, ya betah kan gua. Ya penjara di Norwegia emang gini semua. Emang di Indonesia gimana? Wah jelek pak, sempit, bau kotor penjaranya. Tapi ada juga sih penjara yang bagus kayak gini, tapi cuma ada pejabat yang korupsi aja gitu. Sindirannya kelas. Mantap. Lupa. Kamu hari ini udah bebas ya. Masa hukuman kamu udah habis. Selamat ya, udah bebas. Bebas. Enggak Pak. Saya tetap di sini aja pokoknya. Saya di sini ada kerjaan ya, walaupun 90.000 per hari gajinya, tapi lumayan daripada di luar yang nggak bisa. Kenapa saya dipukul nih? Ya biar saya masuk penjara lagi, Pak. Kamu ya? Aduh, bengkak tapi nggak apa-apa. Tapi saya tetap di penjara kan, Pak? Nggak, saya ganti biaya berobatnya aja. Udah, pergi sana lu, Pak. Tapi saya udah bengkak ini. Kok di Turki malah banyak bunga tulip kayak gini? Bukannya ikon negara Belanda ya? Ikut-ikutan nih si Turki. Ikut-ikutan. Asal bunga tulip itu dari Turki. Kita yang ngasih mereka buat ditanam di Belanda. Wah, baru tahu kirain dari Belanda tadi. Bukan lah. Tahu Santa Claus nggak? Ya tahu. Sinterklas itu orang Turki. Tokonya terinspirasi dari Santo Nicholas yang suka bagi-bagiin hartanya buat orang miskin. Dari Turki. Bukan cuma itu. Kapal Nabi Nuh mendarat di mana? Di Gunung Ararat, Turki. Wah, keren juga ya. Buah ceri juga dari Turki. Lah, songong nih Juli lama-lama. Cesar ngomong Vini Vidi Vici, saya lihat, saya datang, saya menang, ya di Turki. Dari Turki terus. Apalagi dari Turki. Power Ranger dari Turki kan. Alukar dari Turki. Farhan Abbas dari Turki juga kan. Iya, semuanya dari Turki. Lah? Ini kenapa bendera negara gua kebalik kayak gini ya? Kurang aja banget. Ini bendera negara gua. Bang, maaf bang. Tapi kok benderanya kayak gini sih bang? Ya karena putih melambangkan perdamaian dan merah melambangkan darah yang tumpah untuk kemerdekaan Polandia. Kadang artinya sih gitu. Hah? Emang dulu artinya apaan? Ya sama aja. Tapi bendera kita yang dulu tuh beda sama yang sekarang. Kita tuh udah ganti bendera 3 kali Itu loh. sama juga. Putih merah juga. Lo punya anjing nggak? Enggak? Ya bagus. Soalnya kalau lu punya anjing peliharaan dan gak berhenti benggonggong, lu yang bakal kena penjara. Ganggu kedamaian di sini. Anjing yang salah. Dan ingat Winnie the Pooh juga dilarang di sini. Kenapa lagi nih? Winnie ini bukan lucu. Kok dilarang sih? Soalnya dia nggak pakai celana, nggak jelas itu cowok apa cewek, kelaminnya nggak jelas. Squidward juga nggak boleh kalau gitu kan? Ya nggak boleh juga dong. Lu gimana? Kenapa nih? Jangan-jangan nggak jelas juga nih. Ngucap bang, ngucap. Ratatouille, makanan khas Prancis yang berbahan dasar terong sering dijadikan hidangan-hidangan mewah di restoran dunia. Harganya 350.000 rupiah. Delicious.
sambal terong di warteg dekat rumah gua, goceng juga bisa bang. Enakan juga itu pakai nasi. Di Alaska bukan makanan yang mewah, tapi sinar matahari. Karena malam di sini berlangsung sekitar 65 hari dari pertengahan November sampai akhir Januari. 2 bulan tidur malam ketemu malam lagi tuh. Keamanan jadi hal yang mewah di sini karena di Myanmar negara nomor 1 dengan tingkat kriminalitas tinggi di dunia. Heh, lu pakai duit. Gak ada bang, sumpah bang. Lalu nomor 1, negara gua nomor 20. Aman, bentar lagi kita susul. Yang mewah di Kiribati itu adalah daratan. Soalnya negara kami akan punah karena kenaikan air laut akibat pemanasan global. Negara kami cuma punya 1 jalan. Dan kamu bisa mengelilingi seluruh negara kami dengan waktu 1 jam. Buset, itu negara apa? Kecamatan tuh. Harusnya bisa numpang di negara gua. Gak usah bang, kita numpang aja, mereka marah-marah mulu. Lu tuh emang ngeselin. Wow, sepi banget nih negara, kayak kuburan, gedung putih, mobil putih semua, kayak batu nisan. Beuh, ini lagi putih mukanya kayak setan. Soalnya di sini nggak boleh pakai mobil hitam. Kalau ada mobil hitam bakal dihancurin. Jadi di sini harus serba putih ya. Lah, aneh banget. Warga baru ya? Iya, bagus nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Soalnya itu dilarang ya di sini. Lah, bukannya negara ini mayoritas Islam, masa nggak boleh pakai jenggot, pakai kumis sih? Ya nggak boleh kata presidennya lah. Terus kalau jadi warga baru Turkmenistan wajib baca kitab Ruknama. Itu kitab spiritual yang ditulis oleh Presiden Saparmurat Niyazov. Kitab yang Al-Quran bang, gimana sih? Ya ini juga. Terus baca juga buku biografi Saparmurat Niyazov, itu wajib loh di sini. Ngapain baca gitu? Ya biar lu tau lah kehebatan presiden di sini. Itu buku juga udah dikirim keluar angkasa untuk ngelilingi bumi 150 tahun ke depan. Buat apaan? Kalau buku itu di luar angkasa, tandanya kami orang Turkmenistan itu udah menguasai luar angkasa. Iya. Orang miskin kok bisa sih liburan ke negara gua? Maksud lu, siapa yang miskin? Siapa lagi? Kalau bukan situ. Sembarangan. Gua nih kaya tahu. Jangankan liburan. 1 negara ini bisa gua sewa. Emang sanggup sewa 1 negara? Apa yang gak gua sanggup, ha? Dan kamu berada di negara yang tepat. Karena hanya di negara Liechtenstein kamu bisa sewa negara ini dan ngelakuin semua hal. Lah, korban marketing gua. Bosan tidur di rumah. Kamu bisa tidur dan tinggal di kafe impian. Bosan makan warteg di pinggir jalan. Kamu bisa menikmati makan malam ala kerajaan. Bukan cuma itu. Kamu bisa mengganti nama jalan sesuai yang kamu inginkan di Liechtenstein. Semua bisa kamu nikmati dengan membayar sewa 1,1 miliar rupiah per malam. Menarik kan? Tunggu apa lagi? Hari Senin harga naik. Buruan. 1 miliar? Malah amat. 200 deh, 200. 1 malam aja 200 bisa kan? Ini tuh sewa negara, bukan kos-kosan. Kalau nggak mampu, pergi. Ih. Yang paling suka kalau tinggal di Jepang sih yang bersihnya. Sih nggak kayak di Indonesia, kotor bau. Nggak semuanya di Jepang itu bersih kok. Ada juga yang kotornya. Kayak di Kabukicho Shinjuku, itu malam-malamnya kotor banget. Di Amayoko juga. Pokoknya kalau malam-malam di sini kotor banget. Tapi standar kebersihan di sini tuh tinggi banget. Nggak kayak negara kalian yang lambat. Negara kita tuh gercep. Malam ini kotor, besok paginya udah bersih. Wah, kotor juga ternyata ya. Tapi enak di Jepang, nggak ada gembelnya, makmur gitu. Kata siapa? Di Kamagashi, selain kotor, tingkat kemiskinannya juga tinggi di sini. Makanya banyak banget tunawisma di sini. Lah kirain nggak ada. Nggak ada. Makanya nggak usah bangga banget sama negara lain. Tiap negara itu punya sisi jeleknya. Tapi kita tunjukin yang baik-baiknya aja gitu. Ah, berarti sama kayak kalian nunjukin baiknya ke Indonesia. Padahal dulu pernah ngejajah kita. Jepang pernah ngejajah Indonesia. Ya iyalah. Ya nggak mungkin lah. Kita kan mau datang. Allah, sosok nggak tahu. Bener nggak tahu. Perasaan nggak pernah deh Kimiko belajar itu di sekolah. Di Finlandia biaya hidup rata-rata 30 juta rupiah per bulan. Aduh, lu kerja apa lu di sini? Guru. Mampus lu 30 juta per bulan. Aman, gaji guru di sini 50 sampai 67 juta per bulan. 50 juta? Iya, itu udah termasuk tunjangan, jaminan kesehatan, terus cuti tahunan. Ya pokoknya guru tuh mapan di sini. Wah, enak bener ya. Lalu berapa gaji lu? 2 juta gaji gua. Gua udah naik ya. Wah, lumayan hidup di Indo bisa gaji segitu. Pengennya sih gitu. Tapi gaji gua sekarang sih 300.000 rupiah. Gaji segitu emang cukup buat makan? Makan. Apa itu makan? Kita guru di Indonesia tuh nggak makan, tapi berfotosintesis. Nanya lagi cukup atau enggak? Ya kan cukup lah. Maaf ya. Hadiahnya 500 miliar rupiah. Kalau Bapak mau ikut game ini, hutang Bapak ikut. Ikut. Tapi syaratnya ikut. Saya bakal lakuin apa aja asal hutang saya lunas. Saya ikut. Saya juga. Saya ikut. Capek saya miskin terus. Siapa tahu bisa ngerubah nasib kan. Tapi gamenya taruhan nyawa. Emang aja nggak ada yang tahu ya. Tapi miskin tiap hari tuh rasanya kayak mau metong. Iya. Ikut. Kamu ikut. Yes. Kamu.
Gua, ya siapa lagi? Kandidat paling cocok yang ngikut game ini sebenarnya tuh lu. Udah miskin, pengangguran, banyak hutang. Jadi ikut nggak? Ya, kok enggak? Hadiahnya berapa? 500 miliar. Taruhan nyawa gitu. Ya iya, resiko sesuai sama hadiahnya. Ya, nggak mau ikut gua. Di tempat gua ya, korupsi 300 triliun aja tuh cuma di penjara 6,5 tahun gitu. Ini 500 miliar taruhan nyawa. Enggak, mending gua korupsi.